saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Malam ini, kita berkumpul untuk merayakan semangat persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziadjanul Azki Afafa dengan NIM akhir 083 dari kelas 4C. Saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Meneguhkan Kedaulatan, Menjemput Masa Depan, Dedikasi Bangsa di Era Transformasi Global. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, hari ini di bawah langit yang sama, kita berkumpul bukan hanya sebagai individu yang menjalankan rutinitas, melainkan sebagai satu kesatuan yang terikat oleh sumpah suci dan cita-cita luhur. Berdiri kita di sini adalah untuk merefleksikan kembali makna dari sebuah kata yang agung, yaitu negara. Negara bukanlah sekadar garis batas geografis di atas peta. Negara bukanlah sekadar tumpukan regulasi dalam lembar-lembaran kertas formal. Negara adalah sebuah organisme hidup. Ia adalah setiap tetes keringat petani yang memastikan ketahanan pangan kita. Ia adalah pemikiran kritis para akademisi di ruang-ruang diskusi. Dan ia adalah mimpi-mimpi besar anak muda yang sedang berjuang menciptakan inovasi. Menjaga negara berarti menjaga detak jantung seluruh rakyatnya. Saudara-saudaraku, kita saat ini berada di persimpangan jalan sejarah yang menentukan. Dunia sedang mengalami transformasi besar yang kita sebut sebagai era digital dan kecerdasan buatan. Arus informasi mengalir deras tanpa mengenal batas wilayah. Di satu sisi, ini adalah peluang emas untuk melompat menjadi bangsa yang maju secara ekonomi dan teknologi. Namun, di sisi lain, ini adalah ujian bagi kedaulatan kita. Kedaulatan hari ini tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, tetapi dari kedaulatan data dan literasi bangsa. Di tengah gemuruh media sosial, kita melihat bagaimana persatuan kita seringkali diuji oleh infiltrasi ideologi asing, penyebaran hoaks yang sistematis, dan polarisasi yang tajam. Rayap-rayap perpecahan ini perlahan bisa meruntuhkan tiang negara jika kita kehilangan jati diri. Kita harus sadar bahwa teknologi adalah alat, sementara karakter bangsa adalah kemudinya. Tanpa karakter yang kuat, yang berakar pada Pancasila, kemajuan teknologi hanya akan membawa kita pada kekosongan makna dan hilangnya rasa kemanusiaan. Dalam konteks kenegaraan, kemandirian adalah harga mati. Kita tidak boleh hanya puas menjadi pasar bagi produk bangsa lain. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam panggung kemajuan global. Kepada para pendidik dan mahasiswa, tugas Anda bukan hanya menghafal teori, tetapi bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut untuk memecahkan persoalan nyata di tengah masyarakat. Kepada para pengusaha dan inovator, ciptakanlah solusi lokal yang mampu bersaing secara internasional. Kemandirian bangsa diuji dari seberapa besar kita mampu menyelesaikan masalah fundamental, seperti kualitas pendidikan dan efisiensi birokrasi dengan tangan kita sendiri. Integritas adalah kunci utama. Sebuah negara tidak akan pernah besar jika para pemangku kepentingannya mengkhianati amanah. Korupsi dan ketidakjujuran adalah musuh nyata kedaulatan. Oleh karena itu, membangun negara harus dimulai dari membangun kejujuran di dalam diri sendiri, di sekolah-sekolah, di perkantoran, hingga lembaga-lembaga tinggi negara. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebagai penutup, mari kita tanamkan dalam hati bahwa negara ini adalah milik bersama. Tidak ada satu golongan pun yang tidak berhak atas ibu pertiwi dibanding golongan lainnya. Mari kita perkuat kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas leluhur kita. Jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepada kita sebelum kita bertanya apa yang telah kita berikan untuk kemajuan bangsa ini. Kecil atau besar kontribusi Anda, jika dilakukan dengan integritas dan dedikasi,
maka itu adalah batu bata yang memperkokoh bangunan besar bernama Indonesia. Mari kita melangkah maju dengan kepala tegak, menatap masa depan demi optimisme, dan bekerja keras dengan penuh cinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah-langkah kita dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan negara. Cukup sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.